Halo Sobat Iden, kembali lagi di iDialog, Identitas Berdialog bersama saya Dwi. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang penggiat literasi dan seni, Kak Harnita Rahman, sekaligus direktur dari Kedai Buku Jenny dan merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin. Halo Kak, Halo Dwi. bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Baik Kak. Mungkin Kak untuk mengawali sesi berbincang-bincang kita hari ini, boleh diceritakan seperti apa perjalanan hidup dari masa kecil hingga menjadi sosok yang luar biasa seperti sekarang ini? Saya masa kecilnya sebenarnya nyaris sama dengan masa kecil banyak anak-anak di tahun saya lahir. Saya lahir di 84, tahun 84, berarti kecilnya di masa 90-an. Tidak ada apa ya, di masa SD saya jadi apa istilahnya murid teladan gitu, tapi di masa SMP kayak mengalami banyak pergolakan remaja, terus SMA berkenalan dengan apa organisasi, terus sampai di kuliah kayaknya. Jadi yang saya ingat sekali tentang masa kecil saya itu saya suka apa pinjam-pinjam bacaan gitu ke teman-teman. Karena saat itu karena kami di daerah gitu, di Bone, jadi akses bacaan bagi kami yang di keluarga menengah gitu sangat tidak seterbuka atau sebanyak yang bisa dinikmati anak-anak sekarang. Itu kayaknya. Oke. Jadi Kak, bagaimana proses hingga akhirnya Kakak memilih untuk melanjutkan pendidikan di Unhas? Terus selama berkuliah itu, Ya. organisasi kegiatan yang diikuti itu seperti apa Kak? Unhas itu di keluarga kami kayak apa ya? Dia universitas yang tidak tergapai gitu. Seingat saya di keluarga besar itu orang pertama yang masuk Unhas. Jadi kayak euforia sekali saat itu lulus, terus kebetulan ada om yang wartawan, terus saat itu pengumumannya masih via koran tuh, terus lihat ini teh lulus gitu di Unhas. Sebelumnya kakak-kakak saya kuliah tapi di swasta gitu, dan kayak kebanggaan sekali bagi orang tua, terus dengan jurusan hubungan internasional gitu, jadi kayak di tempat kami tumbuh, di tempat saya tumbuh gitu, cita-cita berkuliah di Unhas itu kayak cita-cita besar gitu. Terus di Unhas akhirnya belajar terus, betul saya berorganisasi tentunya di himpunan, di BEM, di PKM, saya aktif di teater kampus, terus banyak aktivitas dan organisasi di luar kampus yang mendukung aktivitas kuliah saya saat itu. Berarti Kak, minat Kakak di bidang literasi dan kesenian ini sudah dimulai sejak masuk kampus atau seperti apa Kak? Kalau literasi dan kesenian sebenarnya mungkin saya sudah ada kecenderungan ke sana sejak SD gitu, SMP, terus mungkin baru saya temukan di SMA, masuk organisasi, OSIS, pramuka, terus organisasi-organisasi kepenulisan, terus di kuliah saat itu himpunan memberi akses yang lumayan besar gitu terhadap apa yang saya sukai, khususnya menulis ya, menulis, meneliti, aktivitas membaca. Saya suka meresensi buku, kalau sudah membaca, mendiskusikannya sama teman-teman, terus menuliskannya. Saya ingat saya tahun 2003, saya kan angkatan 2003 di HI Unhas, terus saat itu kami bersama teman-teman menginisiasi sebuah zin, karena saat itu agak susah, masih susah buat majalah. Tuh hari belajar Corel, belajar Photoshop, terus buat zin sama teman-teman. Namanya HI Zin kalau tidak salah. Setelah itu yang melatar belakangi dibuatnya kayak divisi publikasi gitu di himpunan. Begitupun saat saya di BEM bersama teman-teman juga memprakarsai divisi penerbitan untuk teman-teman yang kecil-kecil yang bisa dibagi fotokopi gitu-gitu, terus dibagi per bulan atau per minggu kalau tidak salah. Berarti memang sudah sejak lama ya Kak ada ketertarikan di bidang literasi dan seni? Iya, tertarik karena kami tidak terakses gitu dari kecil, jadi akhirnya saat kuliah
dan bertemu dengan kesempatan itu akhirnya menyadari bahwa ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan gitu, belajar terus mengembangkan diri gitu. Terus Kak, sekarang kan teknologinya mungkin sudah lebih pesat dibandingkan waktu Kakak Iya, dulu. betul. Nah, bagaimana Kakak melihat perkembangan dan pertumbuhan literasi saat ini, khususnya bagi anak-anak dan anak muda di Makassar? Iya, sebenarnya kan kita selalu melihat kacamata literasi itu dari sudut pandang kemampuan baca tulis atau kemampuan tersedianya akses informasi atau akses buku gitu saat itu. Tapi saya kira konteksnya sekarang literasi harus dipahami sebagai sebuah gerakan yang lebih besar gitu, lebih kultural. Dia tidak hanya sekedar membaca atau menulis gitu, tapi memberi akses kepada banyak orang untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak, terus mendorong orang untuk berdaya, mendorong orang untuk berjejaring, berkomunitas, itu adalah upaya literasi juga gitu. Jadi di Makassar sendiri, kalau KBJ itu kami bergerak sekitar baru beraktivitas di 2013, berdiri 2011, tapi di saat itu kami menyadari bahwa memang tempat kami berkegiatan itu masih kurang saat itu, makanya perpustakaannya diinisiasi. Dan sekarang Makassar iklim literasinya menurut saya sudah bergeliat gitu, karena banyak sekali komunitas yang tumbuh baik di kampus maupun di dalam kampus. Terus diskursus, aktivitas diskusi, aktivitas bedah buku, aktivitas membicarakan karya itu banyak terjadi gitu di banyak komunitas, tidak hanya di satu tempat gitu, tapi kayak komunitas kayak KBJ ini banyak begitu di Makassar. Mungkin Kak, boleh diperkenalkan kembali tentang bagaimana sebenarnya KBJ ini dan apa saja program yang telah diselenggarakan. Iya, jadi Kedai Buku Jenny ini sebenarnya berdiri 2011, terus tapi seingat kami baru beraktivitas di 2013. Kami memang seperti yang saya bilang tadi, saat itu berpikir gitu bahwa kami harus punya tempat untuk bercerita, belajar. Nah, satu-satunya yang kami pikirkan saat itu memang adalah perpustakaan. Kami bersama teman-teman mendesain, memutuskan bahwa perpustakaan itu bukanlah tempat yang sunyi gitu, seperti perpustakaan yang saya nikmati di masa-masa kecil, masa sekolah gitu di Unhas, masih di Unhas juga saat itu. Tapi perpustakaan yang harusnya ribut riuh akan suara-suara diskusi, suara-suara pengetahuan, suara-suara perdebatan gitu-gitu. Terus programnya di awal-awal pokoknya KBJ itu jadi kayak ruang bertemu banyak orang. Kami tidak memberikan batasan saat itu bahwa hanya orang yang suka buku atau hanya orang yang suka kesenian musik saat itu yang boleh datang KBJ, tapi memang menjadi ruang, kami mendesainnya sebagai ruang bersama. Jadi makanya di 2013 sampai 2015 kami ingat sekali, apapun ajakan kolaborasinya itu pasti kami iyakan gitu, ayo Mi siapapun gitu, teman-teman kampus, teman-teman luar kampus, teman-teman musisi, teman-teman yang bergerak di bidang kesenian lainnya, itu kami terima gitu sebagai wadah bahwa butuh tempat untuk bertemu. Baru di tahun 2015 itu karena mulai ini juga banyak kelompok seperti ini, perpustakaan komunitas, akhirnya kami mempersempit gerakan gitu, mempersempit program dalam artian bahwa banyak yang lakukan supaya lebih fokus gitu untuk mengerjakannya, dan saat itu juga memang sumber dayanya mulai berkurang gitu karena banyak nih teman-teman yang pulang kampung toh. Terus yang kami kerjakan hingga saat ini yang pertama itu adalah penulisan dan penerbitan. Kami konsen di pendokumentasian aktivitas kesenian yang berhubungan dengan perkembangan kota, perkembangan manusia gitu, khususnya di Makassar saat itu. Terus di 2017 kami menginisiasi kelompok kesenian namanya Teater Kecil, terus bertransformasi menjadi teater anak kecil yang aktif sampai hari ini. Itu program besarnya. Program kecil-kecil ya seperti biasa, mengulas buku, menceritakan buku, mendiskusikannya, membuat resensi, diskusi-diskusi gitu. Oke, baik Kak.
Kemudian Kak, dari banyaknya program-program KBJ tadi itu, siapa saja atau pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaannya Kak? Iya, jadi kami tuh tidak bergerak sendiri pastinya. Sejak 2011 itu KBJ digerakkan oleh teman-teman yang punya passion yang sama gitu. Awal-awal memang teman-teman kampus jadi dulu, yang anak-anak HI Unhas, politik, anak kemudian membesar ke Unhas, tapi akhirnya membesar ke banyak kampus yang akhirnya jadi relawan sampai hari ini. Terus kami juga membuka kolaborasi dengan pemerintah, membuka kolaborasi dengan NGO, organisasi-organisasi yang juga punya concern di isu literasi dan isu kesenian. Kak. Kemudian Kak, selama bergabung mendirikan KBJ ini dari awal masih kecil-kecilan sampai sebesar sekarang itu Kak, apa hal yang berkesan bagi Kakak? Sebenarnya tidak besar sampai sekarang. Terus yang KBJ itu didirikan oleh Sawing dan Kak Bob, suami saya gitu. Saya itu baru didapuk jadi direktur di tahun 2015 sampai sekarang gitu. Karena mereka berdua sibuk nih ngurusi yang lain. Terus yang paling berkesan itu pertemuan dengan banyak orang gitu. Saya juga akhirnya tumbuh dalam artian saya memang memilih menjadi ibu rumah tangga, terus saya punya privilege karena ada KBJ bersama saya gitu. Jadi KBJ akhirnya menjadi ruang tumbuh saya. Saya belajar banyak sekali, bertemu banyak orang, diberi kesempatan untuk mempelajari hal baru, mengembangkan diri saya, itu yang paling saya syukuri sih dengan KBJ ini. Iya, itu yang paling berkesan ya Kak. Iya, betul. Kalau untuk suka dukanya sendiri Kak, bagaimana? Suka duka harus lebih banyak sukanya ini karena jadi seperti mungkin kebanyakan banyak komunitas paguyuban gitu, kita pasang surut tenaganya, pasang surut semangatnya itu selalu ada. Kita sudah hampir di umur 13 tahun. 13 ya? Iya, 13 tahun. Itu kami akhirnya menyadari di umur ke-4 atau umur ke-5 saat itu, KBJ menyadari bahwa kami tidak boleh melangkah terlalu cepat gitu istilahnya. Kami melangkahnya pelan-pelan, langkah-langkah yang kami ambil juga kecil-kecil, tidak membebani saya atau membebani relawan-relawan yang aktif di Kedai Buku Jenny gitu. Tapi kami pastikan gitu untuk tetap bergerak, tetap bernafas, tetap umurnya panjang. Sukanya itu bahwa yang kami lakukan adalah yang kami senangi itu hal dasar yang membuat ini tetap bertahan. Terus dukanya itu tadi, kalau misalnya tiba-tiba banyak nih teman-teman relawan, terus kan biasanya mereka anak kampus, terus mereka biasanya selesai di Makassar, mereka pergi nih ke kota lain atau mencari kerja, dan tinggal kami tuh kayak, weh sedihnya, tapi senang sekali saat ada hari di mana mereka terus datang ke KBJ, terus mereka punya kesan baik gitu tentang KBJ. Itu kayak hal yang membuat kami ada gitu sampai sekarang, karena senang sekali dengar cerita-ceritanya orang, pernah Kak di KBJ begini, dan gara-gara itu misalnya bisa begini, itu kayak apa ya, membuat kami ternyata kami ada poin atau ada manfaat gitu untuk orang lain. Nah Kak, selain menjadi direktur dari KBJ ini, sekarang apa lagi kesibukan Kak yang lain? Terakhir ini saya mengerjakan dipercaya mengerjakan proyek UNICEF bertajuk Pesantren Ramah Anak, tapi ini sudah mau berakhir. Itu kerjasama sama PSG UIN Alauddin gitu Makassar, tapi itu atas saya pribadi. Nah terus itu saja sih, yang pasti saya fokus pekerjaan utamanya berumah tangga. Berumah tangga.
Terus Kak, kami juga menemukan beberapa karya tulisan Kakak mengenai gender dan perempuan, dan juga infonya Kakak sempat mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apresiasi pegiat perempuan pada 2018 lalu. Nah, kalau dari Kakak sendiri, bagaimana Kakak melihat peran perempuan di Kota Makassar ini sebagai penggerak literasi dan salah satu penopang kehidupan sosial di masyarakat Makassar? Iya. Suara perempuan itu penting gitu, harus ada di semua aspek gerakan gitu, karena kita tidak bisa diwakilkan oleh kelompok manapun gitu. Perempuan yang tahu apa kebutuhannya, apa yang mereka butuhkan gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa upaya-upaya kecil gitu yang dilakukan oleh setiap perempuan dimanapun mereka berada itu penting untuk dituliskan atau untuk diceritakan. Makanya tulisan-tulisan saya itu banyak ke hal-hal keseharian perempuan yang mungkin akan bersinggungan gitu dengan pembangunan atau kebijakan gitu yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang perempuan butuhkan. Terus di Makassar sendiri sebenarnya pegiat perempuan itu banyak sekali. Cuma kadang tidak dinotis atau tidak dilihat harus ada penghargaannya dulu atau harus ada yang dia kerjakan dulu, tapi tidak. Menurut saya banyak sekali teman-teman yang dari kampus itu mulai bergerak, yang berangkat dari aktivis kampus misalnya, terus keluar melakukan apa di komunitasnya sendiri, itu banyak sekali. Dan itu mulai saling berjejaring gitu satu sama lain. Dan sekali lagi memang itu penting untuk difasilitasi. Nah, salah satu hal yang menurutku penting dan selalu saya kabarkan ini ke banyak tempat bahwa berupaya memunculkan suara perempuan dimanapun. Jadi makanya agak riuh Kak, biasa kalau ada aktivitas atau ada diskusi di mana panelisnya semuanya laki-laki gitu, atau ada perbincangan semua yang dipanggil adalah laki-laki, padahal banyak perempuan sebenarnya yang bisa dipanggil. Jadi salah satu indikatornya keberhasilan atau bagaimana suara perempuan itu bisa didengar ya mengikutkan mereka gitu dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, terus Kak, kita perempuan ini kan selalu dihadapkan dengan banyak pilihan. Ya, betul saja. Nah, bagaimana Kakak melihat perempuan yang sering dihadapkan pilihan antara berkarir atau mengurus rumah tangga? Sebenarnya saya berharap itu tidak lagi dihadapkan sama perempuan. Dia tetap bisa menjadi ibu rumah tangga dan tetap berhak untuk mengembangkan diri, dan itu harus dinotis oleh semua perempuan. Tidak berarti dengan memilih menjadi ibu rumah tangga harus mengorbankan mimpi gitu, atau mengorbankan bahwa saya dulu bisa Kak begini, tapi karena ada anakku tidak bisa Mak sekarang. Perempuan itu kalau dalam istilah gender ada glass ceiling tuh namanya. Kita selalu merasa bisa meraih apapun yang kita impikan, tapi pas ternyata ada yang hambat di atas, dan itu tidak kita rasakan sampai di atas. Selalu bilang bahwa perempuan yang berhasil itu kan selalu diiming-imingi gitu loh di belakang. Dia berhasil tapi belum menikah misalnya. Dia berhasil tapi tidak bisa urus anaknya kayak gitu. Nah, stigma-stigma seperti itu, pandangan seperti itu memang selalu harus di counter gitu. Saya tidak apa-apa, saya tidak merasa bersalah gitu ketika misalnya harus meninggalkan anak 5 atau 3 hari kalau saya harus pergi belajar gitu. Tapi mendiskusikannya, pola mungkin yang dipilih itu mendiskusikan apa yang saya butuhkan. Kita perempuan tidak terbiasa, mungkin banyak dari kita yang tidak terbiasa memutuskan gitu atau mendiskusikan apa yang kita mau gitu. Karena saya ada privilege, ada pengetahuan itu, saya punya kemampuan untuk bilang, saya enggak mau seperti ini, saya mau Kak begini. Dan itu beruntungnya misalnya difasilitasi oleh keluarga, suami mendukung, dan keluarga jadi supporting sistemnya bekerja. Tapi kan banyak perempuan yang sudah bilang tidak merasa bahwa itu hakku gitu, sudah merasa ini kodratku jadi ibu rumah tangga, terus jadi
tidak bisa di sini mojak saja mengurus anak. Betul, enggak apa-apa Ji. Saya juga mencintai gitu, memilih saya dari SMA sudah berpikir mau menikah lebih muda gitu karena mau lebih dekat umurnya gitu sama anak-anak. Tapi dengan bertemu KBJ dan bertemu dengan banyak kesempatan, bertemu dengan banyak orang gitu, belajar terus, akhirnya membuka pemahaman saya gitu bahwa saya bisa gitu terus belajar, bisa memperkaya diri, bahkan bisa mungkin bermanfaat untuk orang lain tanpa harus terbebani dengan aktivitas atau beban domestik gitu, yang harusnya adalah beban bersama, bukan hanya saya sebagai istri, tapi juga suami gitu, karena keluarga itu menurut saya adalah satu tim yang harus bekerja bersama, tidak bisa jalan sendiri. Saya bukan Kak superwoman gitu. Tidak ada superwoman, tidak ada perempuan yang semuanya bisa gitu. Dia pasti membutuhkan pertolongan, apalagi di masyarakat yang masih membebankan banyak hal gitu ke perempuan. Jadi sebenarnya bisa jalan keduanya ya Kak, antara berkarir dengan mengurus rumah juga. Betul bisa, tapi kembali lagi ke pilihan apapun yang dia pilih gitu. Dan pilihannya adalah harus pilihan sadar bahwa itu karena bukan karena tidak adanya pengetahuan bahwa dia bisa berkarir, atau bukan karena paksaannya orang lain gitu. Saya kagum sekali dengan perempuan yang memilih jadi ibu rumah tangga, atau karena pekerjaan rumah tangga itu tidak berhenti 24 jam gitu. Makanya saat diberikan kesempatan untuk mengerjakan hal lain di luar rumah, saya merasa ada hal lain gitu yang berkembang dari diri saya dan nantinya berpengaruh ke orang-orang di dalam rumah. Kalau dari Kakak sendiri bagaimana itu Kak caranya membagi waktu antara mengurus rumah dengan berkarir atau mengembangkan diri Kakak sendiri? Tidak, sebenarnya waktunya tidak terbagi gitu. Pasti ada yang harus dikorbankan, pasti ada gitu. Tapi saya tidak merasa karena semuanya prioritas gitu. Saya mungkin di banyak hal selalu dianggap kayak egois gitu, tapi saya sampai di titik bahwa saya memprioritaskan kebutuhan diri saya dulu gitu. Karena ketika saya berkembang, ketika saya baik-baik saja, saya bisa menjadi ibu yang baik gitu untuk anak-anak saya. Itu hal dasar yang saya percayai gitu sejak dulu. Makanya ini juga selalu saya informasikan ke anak-anak secara terbuka. Ketika misalnya ada kegiatan, ada hal yang tidak yang mengharuskan saya jauh dari mereka, saya mempercayakan mereka untuk belajar, mempercayakan mereka ke bapaknya, mempercayakan mereka ke tantenya, ke orang-orang yang bisa membantu saya gitu. Dan itu sekali lagi dikomunikasikan gitu, karena begitu walaupun saya sudah sejauh ini gitu, masih banyak juga orang yang bilang, bukan kau yang anakmu, bukan kau yang kayak begitu gitu. Tapi selalu saya jawab dengan enggak apa-apa gitu. Bertemu dengan banyak perempuan yang biasa merasa bersalah meninggalkan anaknya atau meninggalkan keluarganya karena mengejar pengembangan dirinya, selalu Kak bilangin enggak perlu merasa bersalah gitu akan itu. Mereka akan melihat bahwa dengan kita berbahagia dengan pencapaian yang kita punya, jauh bisa memberi manfaat yang lebih baik gitu untuk mereka gitu. Oke, baik Kak. Jadi Kak, kira-kira apa saja yang jadi pendorong bagi Kakak untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki? Pendorong utama itu saya selalu mau belajar hal baru sih. Saya berupaya tidak stagnan gitu di tempat. Maksudku karena kita hidup di dunia yang cepat sekali berkembang, informasinya cepat gitu. Terus saya punya anak gitu. Kalau saya tidak belajar, tidak punya etos belajar, saya akan ketinggalan gitu. Dan akan susah nanti gapnya dengan anak saya, dan itu kayak menakutkan Ki. Saya tidak mau tumbuh menjadi generasi tua yang menyebalkan atau generasi orang tua yang tidak saya maui saat dulu. Saya kan dulu waktu remaja mungkin bersinggungan Kak dengan kondisi di mana saya menghadapi orang tua yang menurut saya orang-orang dewasa menurut saya
menyebalkannya atau apa gitu toh, saya tidak mau gitu tumbuh menjadi orang tua yang sama yang saya tidak sukai waktu saya remaja gitu. Makanya terus belajar, terus membuka diri bahwa hal-hal baru itu banyak dan terbentang gitu ya, luas dan banyak cara gitu untuk mencapainya. Itu yang paling utama sih kayaknya. Iya, memang sih Kak, keinginan, kemauan untuk belajar itu penting sekali untuk betul, bisa berkembang. betul. Jadi Kak, adakah sosok yang menginspirasi atau Kakak jadikan sebagai role model seperti ini Kak? Inspirasi siapa nih? Saya baru pikir saya banyak menyukai tokoh gitu, tapi tidak stuck, tidak ada tokoh yang betul-betul saya kagumi gitu. Siapa ya? Tapi yang ada juga yang saya ingat, saya cukup berpengaruh di saya waktu dan pembentukan KBJ saat itu. Saya ingat Malala itu ada di top of mind saya beberapa tahun yang lalu saat dia ditembak toh, terus jadi pejuang pendidikan di negaranya sampai saat ini. Terus banyak saya kira yang menginspirasi saya gitu untuk terus bergerak, untuk terus belajar. Banyak sekali saya kira. Iya. Kalau untuk ini Kak, quotes atau kutipan yang dijadikan panutan atau inspirasi untuk menjalani kehidupan seperti apa? Saya quotesku pelan-pelan saja. saja. Karena semuanya ada masanya gitu, semua ada waktunya. Ada waktu di mana dan saya menikmati setiap proses. Saat saya memilih menjadi ibu, saya memaksimalkan memang diri saya ke situ gitu. Terus saat memilih, beberapa tahun yang lalu memilih mau bekerja atau mau mulai menerima kerjaan walaupun masih remote gitu, saya mengoptimalkan diri di situ. Jadi tapi itu tadi satu persatu saja dikerjakan pelan-pelan gitu, dan di keluarga ini alhamdulillah gitu, saya, suami, anak-anak itu selalu suka merayakan apa saja. Capaian kecil kami rayakan. Anak-anak selesai satu semester kami rayakan. Anak-anak bisa apa kami rayakan. Saya misalnya bisa menulis lagi satu artikel kami rayakan. Maksudku merayakan hal-hal kecil gitu, itu penting gitu. Baik Kak, selanjutnya Kak, dalam waktu dekat ini apakah ada proyek atau hal yang ingin untuk dilakukan? Iya, kemarin saya diberi kesempatan sama ada namanya Ashoka Foundation untuk jadi salah satu fasilitator terlatih untuk keluarga. Jadi program itu sebenarnya memberi saya kesempatan untuk mendorong keluarga-keluarga yang ada di dekat saya untuk berdaya. Saya itu mempercayai gitu bahwa pendidikan anak-anak itu besar sekali dampaknya dari keluarga. Keluarga itu bertanggung jawab, harus bahkan menjadi ruang tumbuh yang aman untuk anak-anaknya. Sayangnya sekarang kan tidak begitu semuanya. Banyak kasus kekerasan, banyak kasus di mana anak-anak tidak merasa aman di rumahnya sendiri. Nah, di program ini saya berniat gitu mendorong keluarga-keluarga yang mungkin bisa saya jangkau gitu untuk menemukan atau mengidentifikasi kembali kira-kira formula apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan itu tadi, menjadikan keluarga sebagai ruang aman untuk anak-anak kita. Itu saya kira. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan yang ingin Kakak sampaikan untuk perempuan dan anak muda yang Sobat Iden di luar sana yang sedang menyaksikan? Saya kalau bicara ke perempuan, selalu Kak bilang kalian itu layak gitu untuk didengar. Jadi
semua cerita kalian itu penting gitu, makanya tidak ada narasi perempuan yang tidak penting untuk dibicarakan, karena kita punya latar belakang keadaan yang membuat kita menjadi seperti ini gitu. Jadi tidak apa-apa kalau teman-teman misalnya butuh bantuan atau butuh tidak bisa sendiri, tidak apa-apa mengandalkan orang lain gitu. Nah, saya juga begitu, maksudku sampai sejauh ini saya tidak berdiri sendiri. Ada orang lain gitu yang mensupport saya, ada keluarga, ada teman-teman gitu yang mengakui apa yang saya lakukan gitu. Dan saya harap semua perempuan bisa punya gitu ruang amannya sendiri gitu. Itu saya kira. Itu saja kayaknya Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih teman-teman Sobat Iden ya yang sudah berkunjung ke kedai buku Jenny hari ini. Terima kasih ya Kak karena sudah bersedia untuk diwawancara dan membagikan banyak kisah inspiratif yang sangat menginspirasi untuk anak muda agar terus berkarya ke depannya. Jadi Sobat Iden, demikianlah episode Dialog hari ini. Saya Dwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Dialog berikutnya. Terima kasih.